Siapa ahlullah khassah? Ahlullah khassah itu apa? Ahlul Quran. Orang yang sering mendawamkan Quran. Sebaik-baik kamu itu orang yang man ta'allamal Quran. Ta'allam apa artinya? Ta'allama. Allama yu'allimu. Ta'allama itu apa tuh? Mengajarkan nih. Mengajar. Ta'allam. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Ada? Al-ula. Ada ya? Al-qauli wal amal. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Jadi ilmu itu apa dia? Ma'rifatul. Yang dikatakan ilmu itu yang qala Allah, qala Rasulullah. Wa man siwahuma, wa ma siwahuma waswas syaitan. Tahu kamu artinya itu? Yang dikatakan ilmu itu qala Allah, Quran. Qala Rasulullah sun. Mana ada malaikat ngantuk samamu? Tidak ada ngantuk-ngantuk. Ngantuk itu jam 10 malam. Bukan sekarang. Nanti siang, Mek. Ya, siang boleh ngantuk sedikit. Kailulah namanya. Ada malaikat ngantuk ketika belajar? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbirni anil iman. Ada gitu? Gak ada ngantuk. Gak ada sakit. Gak ada ngantuk. Sakitnya hari Jumat aja. Boleh lah. Dikit aja. Boleh tidur kamu hari Jumat ya. Ah, ini baru mantap. Baru kayak malaikat, tutorial belajar malaikat yang diajarkan oleh Allah kepada sahabat Rasulullah. Salah ngomong sama ini? Enggak salah, betul. Enggak salah. Sesuai muwafaq, muwafaqah. Muwafaq apa arti muwafaq? Mencocok, mencocoki, jangan main-main kamu. Mencocoki. Makanya taufik, apa arti taufik? Waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Apa artinya? Anak pondok lagi, nggak tahu bahasa Arab. Waffaqa taufiq. Taufik, apa arti taufik wal hidayah? Sering ya? Ponaanmu enggak? Ponaanmu taufik, oh? Iyalah. Iparmu, aduh lupa mi. Iparnya suami Khadijah, bukan Khadijahmu, Khadijah dia. Azizah bukan Khadijah. Kok salah terus Amin nih? Udah tua kali ya. Masih muda ya, masih ganteng ya. Masya Allah. Waffaqa yuwaffiqu taufiq. Artinya percocokan bersesuai. Sesuai. Kalau antum dapat taufik ya melalui hidayah, itu antum berarti mencocoki apa yang diinginkan Allah. Allah sukamu belajar Quran. Dipuji oleh Allah khairukum melalui lisan Rasul. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kamu orang yang mengajar dan belajar dan terus kalian senang mengajar. Kalian senang belajar dan mengajarkan. Itu berarti kalian sudah mendapat taufik. Hidayah apa tadi hidayah? Kalau hidayah apa? Apa maknanya hidayah? Apa makna hidayah? Telur asin atau telur busuk? Dua-duanya. Hidayah itu apa? Walladzi arsala rasulahu bil huda. Apa hidayah? Bil huda, bil hidayah. Hidayah apa sih? Bengong semua, nggak mandi pagi begini. Siapa yang bengong nggak mandi ya? Mandi pun bengong juga. Apa hidayah sih? Hidayah apa?
Bicara juga kamu. Hidayah itu kan petunjuk artinya. Makna petunjuk itu apa? Ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat, itu hidayah itu. Kami kasih manfaat samamu ini. Bukan omong kosong, bukan jual obat kami. Jual obat tuh omong kosong, banyak cari duit dia, cari keuntungan. Dibeli jualnya 10.000, modalnya 7.000 atau 20.000, atau cari untung dia 17.000, 13.000 ya. Jual obat. Ini yang misalnya kan kalau Allah ilmu ini. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masya'i, wajib atasmu mempelajari 4 perkara. Apa yang 4? Al-ilmu, al-ula ilmu. Wa huwa ma'rifatullah. Ilmu yang dimaksud itu adalah ma'rifatullah. Kamu kenal dengan Allah. Jangan buta kamu dengan Allah. Tidak berzikir sedikit pun kamu. Hanya main tanah, lempar-lempar, kejar sana, kejar sini. Lapar, makan minum, perak lagi. Tidur. Suara bertengkar-tengkar, berkelahi, cubit-cubitan, senggol-senggolan lagi. Bukan itu yang kamu disuruh. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ma'rifatu. Apa makna liya'budun? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun apa? Makna liya'budun, arti dan makna bolehlah. Artinya dulu apa? Liya'budun, agar kamu beribadah. Apa makna ibadah di situ sih? Itu definisi ibadah itu yang antum bilang. Sekarang makna. Apa pengertian agar kamu beribadah kepada Allah? Beribadah itu maksudnya di situ apa? Beribadah. Ibadah adalah sebuah setiap perkara. Itu definisi sih. Itu ta'rif ibadah. Sekarang makna ibadah itu apa? Kamu beribadah. Apa ibadah itu? Yang dimaksud di situ ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, liya'budun itu liyuwahidun. Apa liyuwahidun? Ifradullah bil ibadah. Itu liyuwahid, agar kamu mentauhidkan Allah. Seluruh peribadahan, kepatuhan, ketundukanmu itu hanya kepada Allah, dengan cara mengikatkan diri melakukan ketaatan. Itu ibadah, itu ibadah itu. Jangan ibadah sepotong-sepotong kamu. Sepotong ular, sepotong belut, sepotong ikan lele, sepotong tak ada tulang. Lagi lele ikut. Itu sepotong-sepotong, nanti kamu jadi pocong. Kalau sepotong-sepotong. Ya. Apa makna liya'budun di situ? Agar kamu ifradullah bil ibadah. Ini yang penting dulu, jangan syirik kamu. Kalau kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, beribadah pula kamu berikan ketaatan. Kamu sarfu nau'in kan. Apa sarfu nau'in? Sarfu nau'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Apa itu? Asyirik adalah apa syirik? Kamu nunjuk tangan dari syirik apa? Berarti kamu tahu berarti? Syirik adalah memalingkan sesuatu. Sarfu nau'in. Jangan kamu sarfukan. Jangan saraf-sarafkan. Apa saraf? Ngapain? Minum. Tadi enggak minum. Jangan diambil waktu Ami untuk minum, untuk belajar. Baru enak dia. Masuk dalam kepala. Apa itu? Syirik. Kata Ami Basri pernah dulu ngomong, syirik adalah sarfu nau'in. Apa sarfu nau'in? Memalingkan. Udah boleh. Minum sebentar ya. Memalingkan salah satu jenis. Kalian beribadah semuanya sudah kamu ibadati Allah. Tapi ada salah satu saja
salah satu saja ibadah yang seharusnya untuk Allah, terus kamu palingkan salah satu saja ibadah kamu palingkan. Apa contohnya? Taat itu kepada Allah kan? Terus kamu mentaati setan atau hawa atau keinginanmu yang menyalah. Aturan sholat subuh, rupanya nggak sholat subuh dia mentaati ngantuk dia. Mentaati belajar ibadah kan? Belajar dia nggak mau belajar. Harusnya belajar, malah nengok-nengok dia. Nggak belajar dia. Itu berarti sudah memaling. Itu pun sudah syirik itu. Kalau kamu iktikad ini main-main jam ini lebih baik daripada ngomong baca ayat umpamanya. Ya. Padahal ketaatan itu kepada Allah doang. Enggak boleh kepada hawa keinginanmu. Mentaati keinginan itu berarti memalingkan salah satu jenis. Taat itu ibadah enggak? Takut ibadah enggak? Takut sama jin kamu gimana? Sama pocong. Dah kamu palingkan. Ini contoh ini. Biar kamu apa itu memalingkan? Apa contoh memalingkan? Enggak tahu dia. Mungkin ini sampel makan sampel 3.000 mungkin. Itu mungkin dia bilang enggak. Kalau enggak ngerti enggak paham. Oh mungkin burung 10.000. Atau seikat rambutan 5.000 seikat. Mungkin itu. Bisa jadi kalau nggak paham ya kan, betul. Nah, cukup sekian. Kita membaca apa? Surat yang kita baca apa? Al-Abrar. Langkah mudah menghafal Quran. Kenapa kita nggak hafal Quran? Di sini ada penghalang-penghalang membaca dan jalan keluarnya ada di sini. Kalau bisa kamu menjumpai ini, penyebabnya itu iblis. Iblis telah berhasil menjauhkanmu dari Quran. Kalau misalnya otakku kurang encer, itu omong kosong. Aku terlalu sibuk. Ya, jangan main-main. Aku udah tua, itu enggak alasan. Tapi yang alasan kata orang ini, kan ada macam-macam alasan. Sebagian beralasan banyaknya kesibukan, sebagian beralasan pekerjaan banyak, studi keluarga. Sebagian beralasan dengan mencela kedua orang tua. Kenapa orang tua aku masukkan SD? Kenapa enggak sekolah Quran? Kan ada alasan gitu. Kenapa kamu enggak hafal? Karena umiku hanya SD kan aku aja, enggak tahfiz. Udah tahfiz pun gak hafal kamu. Ya kan? Betul? Udah masuk tahfiz kamu nih. Quran itu aja ngafalmu. Siapa yang memalingkan, yang berhasil memalingkanmu dari menghafal siapa? Iblis kata di sini. Ini iblis ini. Ada tulisan iblis ini. Iblis penyebab utama menjauhkannya kita dari Al-Quran. 9 langkah menghafal Quran. Dan sekarang kita kan baca Quran. Ya. Ada lagi yang beralasan mencela sistem sekolah sekuler. Kenapa enggak sekolah tahfiz? Kenapa enggak kurikulum tahfiz? Sekolah yang disalahkan. Orang tua yang disalahkan. Semua menyalahkan. Otaknya yang lemah disalahkan, sebenarnya tidak. Kalau kamu mau, karena apa saja yang membuat kamu itu, iblis menipumu karena dia gurur. Wala taghurrannakum billahil gharur. Dia yang menggarurkanmu itu, menipu. Dia sudah bersumpah di depan Allah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu wahai Allah Rabb alamin. Itu sumpah iblis dalam surah Al-A'raf ada. Wa bi'izzatik
fabi'izzatika, demi kemuliaan keagunganmu aku akan mengecoh, mengkelecehin, nipu-nipu, aku tipu mereka semua dan aku sesatkan mereka seluruhnya Bani Adam ini, karena dia nenek moyang bapak moyangnya sudah mengeluarkanku dari sorga gara-gara dia terusir ya. Dendam kali dia ya, dendam kali, lebih kali dari dendam, kali lipat ya kan, sampai kiamat kali-kalinya, gak pernah pudua, gak pernah padam. Betul? Barakallahu fiik. Apa yang kita baca? Nah ini kita tengok surat Shad ayat 30 kurang cie. Surat Shad, mana Quranmu? Tapi baca tahsin. Ya. Jadi setiap kali kita berniat membuka mushaf, iblis datang mengingatkan kita. Diingatkan kepada permisi tiap kali ya. Ya betul. Bil silakan. Ingatkan kita makan siang, gaji sekian, kerja ini itu, setiap kali buka mushaf. Mana Quranmu Yuang? Ya. Ya, setiap kali berniat iblis berhasil membuat sebagian besar umat Islam tidak membaca Al-Quran kecuali pada bulan Ramadan. Ya. Cepat sikit. Jangan lama-lama kali. Sudah dapat 29? Ya. Shad itu surat yang ke-29. Oke, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kitabun auzubillah. Mana dalil tentang auzubillah? Siapa yang bisa surat An-Nahl 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Qara'ta itu fi'il madhi apa mudhari'? Madhi. Benar, kebetulan kamu ya. Betulmu ya. Iya. Qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta. Berarti anta qara'ta. An-Nahl. Apa sob? Qara'ta itu fi'il madhi apa mudhari'? Fi'il madhi. Apa makna fi'il madhi? Fi'il madhi itu fi'il pekerjaan yang telah berlalu, berlangsung, berlalu. Coba kalian perhatikan sebentar dulu. Di situ tertulis fi'il madhi. Fi'il madhi itu berarti berlalu. Baca Quran dulu baru auzubillah. Itu artinya itu. Baca Quran, habis itu baru auzubillah. Auzubillah, barakallahu fiik. Ini baru anak berbakti. Jazakumullah. Apa? 98. Ustadz Zaid kemarin pernah bilang itu ada dua fi'il madhi tapi amalannya fi'il mudhari praktek. Iya. Ini aja Quran Ini aja minumnya aja Quran. Biar kamu ndak apa. Kami dah hafal bun. Ndak perlu baca Quran lah. Aja minum. Surah apa tuh? Ayat 98. Kamu baca apa? Ini dalil tentang apa nih? An-Nahl 98 tentang apa tadi? Apa tentang apa? Baca Quran. Nih. Dia baca kamu dulu, jangan banyak permisi. Banyak kali ribut. Ustaz Akmal nggak suka kalau ribut-ribut, dimarahi kamu. Siapa si Azam kemarin ya? Azam pergi minta Pak izin. Ridho juga sih. Berapa, Mek? 98. Ustaz Zaid pernah bilang ini. Kenapa fi'ilnya fi'il madhi? Amalannya mudhari. Qara'ta itu madhi apa mudhari? Apa qara'ta?
Fi'il madhi itu qara'a. Kalau yakra'u baru madhi, baru mudhari ya. Fi'il madhi itu fi'il yang menunjukkan kata yang sudah berlalu. Coba perhatian yang bagus, kamu serius. Ami sayang samamu. Sayang umurmu tambah ilmumu ndak. Sayang. 2 kali sayang. Umurmu tambah, badanmu segede bapakmu. Ilmumu kayak TK. Sayang sekali samamu. Makanya jangan main-main. Serius sikit. Nanti Ami jadi abal kata orang nanti. Apa guru jenggotnya aja yang panjang itu. Muridnya enggak pandai kayaknya. Gara-garamu. Mau minum kamu? Paling benci ya begitu kan sama orang nanti. Jenggotnya panjang, putih, merah lagi. Tapi muridnya enggak ada yang pandai satupun. Tengok nih, enggak ada nambah-nambah hafalannya. Gara siapa itu? Garamu sendiri. Guru cacat jadinya. Guru mana mau dicacatin? Minum. Mau guru dicacatin? Dijelek-jelekin? Malulah. Al-haya minal iman. Hei, al-haya, apa arti al-haya? Al-haya, haya itu malu. Malu itu bagian dari iman. Siapa yang tidak punya malu itu hewan. Hewan nggak punya malu. Nah, kalau manusia ada rasa malu. Nabi itu syadidul haya wat tawadhu. Muhammad itu syadidul haya. Apa syadid? Sangat pemalu dia. Sangat pemalu. Kalau ada hal-hal yang melanggar syariat Allah, melanggar keharaman, kehormatan agama, malu sekali. Mencuri, melanggar hal-hal yang ma'ruf, ya, melakukan kemungkaran, malu sekali dengan Allah. Allah pun malu, juga punya malu. Kapan Allah malu? Ketika seorang hamba berdoa kemudian tidak dikabulkan. Malu Allah itu. Si hamba mengangkat tangan, terus setelah mengangkat tangan nggak dikabulkan. Malu Allah itu. Innallaha halimun, apa dalam hadis itu ada? Takut gue yang mulut. Minum, makan, minum. Apa yang padat itu? Ini tengah-tengahnya yang paling busuk pertama dikubur. Bukan dada yang pertama, bukan kepala otak. Yang paling busuk itu ini, sama bawahnya sedikit. Kedua apa kedua? Yaitu bawahmu tuh. Maluan. Titikmu tuh. Manuk. Kedua Mek. Banyak kali berdua-dua. Tahap. Badua. Badua ya ilmu yang sedikit. Suka kali kamu kotor-kotor. Kepala yang berapa Mek? Gak tahu Mek. Pokoknya yang pertama kali busuk yaitu perut lambungmu. Karena semua yang kamu makan busuk. Jadi jangan bangga banyak makan. Akan dimakan pula dia perutnya oleh cacing-cacing sama belatung-belatung. Orang yang kosong perut, banyak kosong, itu yang otaknya menjadi cerdas. Zaki, zakiyun. Zaki itu cerdas. Zaki. Ada zaki, ada zaki. Apa bedanya? Kalau zaki, abimu muzaki. Apa muzaki? Orang yang selalu berzakat, manfaat kepada muslimin sekitar. Muzaki. Zakat itu membersihkan harta dengan mengeluarkan zakat. Makanya disebut zakat. Kenapa zakat itu disebut zakat?
Karena zakat itu fungsinya membersihkan. Mungkin hartanya bisa bercampur dengan bohong-bohong sikit, ya, nipu-nipu sikit. Apalagi termasuk yang haram-haram sikit dikerjain, dapat duit, ya. Itu fungsi zakat itu gunanya membersihkan. Apa yang dibersihkan? Harta yang banyak itu kan sama juga dengan kalian ini. Di antara kalian ini kan ada yang bersih, ada yang jorok, ada yang takwa, ada yang zolim, ada yang pemalas. Ibarat orang dalam kelas, kalau ada yang pemalas, tukang tidur, tukang banyak curi-curi, itu harus dikeluarkan itu. Daripada buruk nama sekolah. Gitulah fungsi zakat itu adalah membersihkan harta yang ada kemungkinan campur-campur haram dikit, iya kan? Jadi bersih harta itu lagi. Setelah orangnya mengeluarkan zakat harta. Kalian harus tahu sedikit lah. Masa nggak tahu anak pondok apa itu fungsi zakat? Apa tadi? Membersihkan harta. Apa? Ngantuk. Pening. Nggak boleh pening. Mana ada malaikat belajar pening? Semua orang. Jarang malaikat pening. Dia semangat ya. Muhammad gak ada main HP, men. Ya, main HP. Karena HP nggak ada waktu itu. Kalau pening nggak ada. Kan kalah kan. HP waktu itu nggak ada. Jadi pening apa lagi? Mempelajari orang. Bagus Quran membaca 1 huruf 3 kebaikan. Apa? Kebaikan lah, men. 10 kebaikan. 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harfun, lakin alifun harfun lamun harfun mimun harf. Ya. Begitu besar keutamaan Al-Quran, tapi dipalingkan oleh iblis. Setiap kali berniat untuk membuka mushaf, iblis mengingatkan kita dengan keluarga, istri, suami, gaji, makan siang, belanja, teleponan, pinjam, dan segala macam. Itu iblis fungsi untuk menjauhkanmu dari menghafal. Makanya sampai sekarang kita nggak hafal. Ami juga pun gitu. Banyak kawan-kawan lain gitu. Padahal umurnya sudah sekian-sekian, nggak juga hafal. Karena iblis berhasil menipu. Inna syaitan aduun fattakhidhuhu aduwa. Surat apa itu? Surat Fatir. Inna syaitana lakum aduun. Yang fasta'iz billah itu teorinya madhi, amalannya mudhari. Mana yang sama dengan itu? Yang tertulisnya madhi, tapi yang dipraktekkan mudhari. Paham maksudnya ini? Qara'ta itu fi'il madhi. Apabila kamu telah selesai baca Quran, berlindunglah kepada Allah. Itu artinya tuh, aslinya tuh. Tapi dalam praktek, apabila kamu hendak, kan mau baca baru auzubillah dulu ya. Bukan setelah baca Quran baru auzubillah dulu nanti. Ada lagi apa lagi? Satu lagi contohnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak, bukan hendak artinya, apabila kamu telah berdiri mengerjakan sholat, selesai kan? Kumtum itu madhi apa mudhari? Madhi lagi. Apa makna madhi tadi? Fi'il madhi itu menunjukkan apa? Waktu yang belum terjadi, waktu yang belum terjadi. Madhi. Yang sudah lalu lah. Bagaimana sang juara ini? Yang juara 3. Kalau mudhari baru sedang berlangsung, akan. Kalau madhi telah berlangsung. Ini yang kami maksud tadi.
yang tertulisnya madhi. Yang dalam praktek sehari-hari mudhari. Sebelum sholat, sebelum ngaji kita baca auzubillah. Sebelum sholat kita Allah tidak menerima sholat salah seorang kamu sampai dia yatawaddo. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu ru'usakum wa arjulakum alal ka'bain apa minal ka'bain. Apa makna dulu? Makna mudhari' sama madhi itu apa tadi? Menunjukkan telah berlalu berlangsung. Kalau mudhari' kata yang menunjukkan akan berlangsung, akan atau sebelum mengerjakan. Betul? Silakan. Sudah paham? Jadi aneh ya. Aneh apa enggak nih? Sebenarnya aneh tapi nggak aneh. Nggak ada yang aneh dalam Quran. Ya. Jadi praktek Rasulullah yang menjadi acuan. Karena Rasul sebelum baca Quran dia membaca ta'awuz, kita ikuti. Ngapain? Kencing lagi. Nggak bisa ditahan. Ami kencing juga nih. Kencing nih ya. Boleh? Senang kali lah. Waktunya habis jam 12 bentar lagi ya. Jam berjamaah, Mi. Iya. Jam berjamaah. Jam 11.51. Kebiasaan jorokmu ini nggak terubah-ubah. Sebelum kamu belajar, sebelum kamu siapkan semua dulu. Ini kebiasaan yang nggak main ini. Tahu kamu nggak main? Dalam belajar permisi, dalam belajar cari kutu kayak monyet. Nggak boleh main cari kutu, ya kan? Dalam belajar permisi, ngantuk lah, sakit pusing nanti lagi. Kalian sayang Ami jadinya, iya kan? Tapi kalau giliran libur main hujan-hujanan pun oke ya. Giliran sekolah belajar banyak aja alasannya. Mau haus lagi lah, mau pipis lagi, sakit perut lagi lah, lama-lama lagi. Kapan pandaimu? Ya oke. Jadi di mana dalil tentang kewajiban baca auzubillah tadi? Boleh kamu keluar, coba. Tahu enggak kamu? Surah An-Nahl. Ayat 9. 9. Apa bunyinya? Bunyinya apa? Itu aja dibilang masih lupa-lupa. Ada HP kamu enggak? Tengok jejak digital lah. Kalau malas kamu mencatat, malas kamu mengingat, malas belajar, jejak digital. Itu hujjatul ziyadatul hujjah itu. Tambahan hujjah. Kenapa nggak bisa? Kan ada ini itu. Kan bisa gampang mencarinya lagi. Dalil kamu ketik aja googling itu. Dalil keharusan membaca auzubillah. Kamu googling itu. Dalil ayat surat apa yang mengatakan auzubillah itu ada dalam Quran. Ada itu. Semua kamu tanya, googling itu hebat itu. Pandai dia. Jangan untuk game terus. Game. Error otakmu nanti. Kerucut dia. Saraf-sarafmu kerucut oleh gelombang wifi. Ya. Bisa ngantuk-ngantuk subuh kamu jadinya. Nggak sholat subuh kamu jadinya. Kalau kebanyakan, sudah Ami coba itu, bukan kamu. Ami yang nyoba. Kebanyakan main HP malam, subuh jadi teler. Ngantuk terus. Supaya segar, campakkan HP itu. Dengarkan aja rekaman Ami. Udah.
Ami sendiri yang dengerin. Murajaah lagi Ami. Apa yang mau dibaca besok-besok misalnya. Itu baru berakal namanya. Orang yang berakal, orang yang memakai akal untuk sesuatu yang dicintai, diridho, itu ibadah. Silakan. Dah bekerut-kerut kening menahan. Oke. Ya. Siapa? Ubeb. 6. Nanti dia yang rugi sendiri. Jadi ada 2 ayat yang teorinya madhi, amalannya mudhari. Apa tadi pertama? Baca ta'awuz 1, baca berwuduk. Kok baca ya? Praktek wuduk itu sebelum sholat apa sesudah sholat? Sebelum. Mana ada sesudah sholat? Tapi ayat yang bilang kumtum ila sholat. Apabila kalian sudah selesai sholat, berdiri selesai sholat, maka basuhlah mukamu, faghsilu wujuhakum. Itu makna fi'il madhi. Fi'il madhi itu kan berarti yang sudah apa? Kenapa lama kali? Gak lama kan? Lama kamu tadi enggak? Ngapain aja keperluanmu tadi? Minta tolong hidupkan air. Oh, iya. Habis air. Air apa? Air wuduk. Tokennya Me. Air udah ada Me. Air itu ada. Token nggak ada. Habis. Jangan naik tinggi-tinggi pula dari ini. Kakimu kan di bawah. Ada ukurannya. Nah, ya. Kami Me. Kenapa token nggak ada? Tokennya lain dengan ini. Ya. Token yang di kedai itu. Disakan ya. Mi. Belum dibeli. Ini kok bisa dulu? Kenapa? Iya, gak apa-apa. Apa hukumnya? Kami di bawah lah jadinya. Kalau aku yang mau tanya kan, marfu'atin mutahharah. Apa arti marfu'? Meninggikan. Apa marfu'? Meninggikan. Marfu' itu ditinggikan ya. Marfu' itu kan rafa'ah. Rafa'ah itu fi'il mujarrad. Kalau marfu' isim maf'ul. Sama maf'ul, marfu'. Ditinggikan Quran ini. Jadi kalau ada nampak samamu di bawah-bawah apa ini, kamu tinggikan. Itu kamu sudah mengamalkan marfu'. Ditinggikan dan disuci dari tai burung. Baju cuci Me. Itu makna marfu'atin mutahharah. Sebenarnya ini yang di atas langit lauh mahfuz itu. Di lauh mahfuz itu. La yamassuhu ilal mutahharun tuh Quran yang di lauh mahfuz. Ya, tapi di sini juga ditinggikan juga lah. Karena dia kalamullah, ghairu makhluk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. Kitabun anzalnahu ilaika. Kitabun anzalnahu ilaika. Nanda, tolong dengarkan. Shot 29 ya. Shot itu surat 29 ayat 29 juga ya. Shot surat keberapa? 39 ya. Surat 39 ayat 29. Me, 38 nih apa nih? Iya ya, 38 betul. Az-Zumar. Az-Zumar yang 29 ya, 39 ya. Ya namanya manusia. Manusia itu al-khata' wa nisyan. Salah dan lupa itu sifat manusia. Jadi wajar manusia itu lupa. Surah berapa? Ayat berapa Me? Ayat 29. Apa bahasa Arabnya 29? Tis'un wa isruna. Tis'un wa isru ya. Tis'atun apa? Wa isrin apa wa isrun? Tis'ah wa isrun. Ya.
Wa isrin. Itu Mek. Ah, coba tengok lagi. Iya. Abna li Dauda Sulaiman. 29. Shot 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Satu ayat ini siapa yang bisa tanpa salah? Kitabun Silahkan baca. anzalnahu ilaika mubarakun Dengarin yang bagus ya, dengarin yang bagus. Mencontoh kanan tarang, bacamin kanan manang. Bacamin kanan tarang, mencontoh kanan manang. Ah ini dia, ini bahasa Minang nih ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Coba. Ada izhar. Mana izhar pertama kali hukum izhar? Kitabun Bun a. Izhar. Ikhfa. anzal. Nah, ya betul. Mubarakul. Apa itu? Itu kami lakukan. Bila guna. Baru. Munfasil. Munfasil. Bagus. Kitabun anzalnahu. Ah, itu aja dulu hukum yang ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Mad jaiz. Kitabun anzalnahu Abad. Ah, hukum kalkolah terakhir. liyadabbaru. Mana ba panjang samamu? Dabbaru ayatih. Dengerin ya. Kitabun anzalnahu ilaik. Baca sama-sama. Kitabun anzalnahu ilaik Mubarakul liyadabbaru waliyatadab. Ayatihinya tinggal ya. Oke. Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru. Mubarakun pun tinggal lagi. Ah coba kamu sama. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadabbaru albab. Disiplin panjang pendeknya ya. Kurang. Disiplinnya. Banyak enggak boleh dipanjangin. Lihat dabbaru. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Yang cantik dengerin ya, yang cantik ya. Kitabun anzalnahu ilaik. Kitabun anzalnahu ilaik Mubarakul liyadabbaru ayatih. mubarakun liyadabbaru ayatih Liyadabbaru
ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Siapa setitik tapi jadinya? Coba. Yang cantik, yang oke punya. Sama-sama. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Nah, coba baca. Kitabun Hiasi Al-Quran dengan suaramu yang cantik. Zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah bacaan Quran dengan suara. Caranya begini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Coba. Waliyatadzakkaru karo lihat dabbaru waliyatadzakkara ulul albab. Jadi itulah yang namanya ikhraju kulla harfin. Jadi yang namanya Ikhraj, mengeluarkan setiap huruf dari neraka. Apa? Dari makhraj. Apa makhraj itu artinya? Tempat keluar huruf. Kharaja itu makhraj itu tempat keluar. Sekali lagi terakhir. Ya 2 menit lagi. Bisa jadi 2 kali lagi. Semakin sering semakin oke. Ya Ga ya? Oke Ga. Ulang lagi ya. Yang cantik ya, yang cantik. Jangan Ga. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Baca. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadabbara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan dianya kepada engkau wahai Muhammad dan umatmu mubarakun yang diberi berkah Quran itu liyatadabbaru agar kamu mentadabbur, memperhatikan, memahami isi kalian ayat-ayat Al-Quran
waliyatazakkara, agar orang mempunyai pikiran mendapat pelajaran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Taruh nih Kak. Taruh di tempatnya Kak, biar mantap Kak. Barakallahu fiik.